Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Saham Otodidak. Mohon maaf kemarin saya belum upload-upload lagi karena ada beberapa kegiatan yang saya lakukan termasuk persiapan untuk belajar. Ya, saya ada tawaran dari kantor untuk mendapatkan sertifikasi spesialis di bidang forensik. Nah, kali ini saya akan bawakan topik tentang bull trap. Siapa di sini yang pernah merasa dapat durian runtuh saat harga saham tiba-tiba naik? Terus ngerasa kalau mereka tuh udah jago banget ambil keputusan yang tepat. Nggak taunya harga itu besok jatuh lagi. Bahkan jatuhnya itu lebih kenceng, udah kayak ditinggal gebetan. Itulah dia teman-teman yang mungkin saya bisa analogikan sebagai bull trap. Jadi bull trap itu semacam jebakan Batman untuk para investor, terutama yang mungkin masih baru atau terlalu semangat ya untuk lihat harga saham atau kripto yang tiba-tiba naik tinggi. Bayangin gini, harga itu naik seolah-olah tren bullish baru mau mulai. Semua orang optimis beli saham ini itu, pikirnya wah ini kesempatan nih buat ngeraih untung besar. Tapi belum sempat nikmatin hasilnya, tahu-tahu biur harga langsung anjlok. Persis kayak nonton sinetron, lagi happy-happy, tiba-tiba karakter utamanya malah jatuh miskin. Rasanya, ya cukup bikin kita merenung, kok bisa sih terjebak seperti ini? Nah, supaya kita nggak kejebak lagi, penting buat kita tahu tanda-tandanya. Pertama, coba deh perhatikan volume saat harga naik. Kalau volumenya cilik atau kecil, kayak parkiran mall pas lagi weekday, tandanya kenaikannya kurang meyakinkan. Harga naik tapi nggak ada yang ikutan masuk pasar dan jumlahnya besar. Ini warning pertama untuk kita. Terus coba bayangin gini, kalian ada di pesta besar yang katanya sih bakalan rame, tapi ternyata cuma segelintir orang yang ada di lantai dansa. Kalian pasti mikir ini acaranya gagal atau gimana ya? Nah, sama kayak itu. Kalau harga saham naik, tapi yang ikut cuma segelintir orang itu bukan pesta besar. Itu mungkin bakal jadi pesta perpisahan. Hati-hati, jangan langsung loncat ke lantai dansa kalau volumenya sepi. Kemudian, tanda kedua, kenaikan harga yang terlalu cepat. Misalnya, tadinya saham itu kelihatan datar-datar aja, tiba-tiba ngebut udah kayak motor balap yang lagi mau nyalip di tikungan. Nah, hati-hati nih teman-teman, biasanya kenaikan harga tajam ini bisa jadi itu cuman sementara, udah mirip kayak kita lagi diet ketat, turunin badan 5 kilo dalam seminggu. Tapi minggu depan berikutnya, malah naik, bahkan lebih dari 5 kilo. Nah, begitu juga dengan harga saham, kadang kenaikannya kenceng, tapi cuma bentar doang, sebelum jatuh lagi malah lebih dalam. Kemudian yang ketiga nih, nah, kalau udah berhasil menembus resisten, tapi nggak lama kemudian malah balik jatuh lagi di bawah support, ini tuh kayak udah berhasil lewatin pintu masuk di bioskop, tapi kita nggak punya tiket buat nonton. Ya udah jelas diusir lagi sama satpamnya. Kalau harga saham udah balik jatuh di bawah support, bisa dipastikan kita bakal kena jebakan bull trap. Tapi yang seru nih, bull trap itu kadang justru malah dimanfaatkan oleh para investor dan trader yang lebih berpengalaman. Mereka ini ibarat pemburu yang udah siap-siap narik pelatuk pas kita baru ngambil ancang-ancang untuk masuk ke medan perang. Saat kita lagi excited masuk pasar, mereka tuh udah siap-siap bakalan jual di harga tinggi. Ya, kalau kita kurang teliti, akhirnya malah jadi makan temen deh. Kita beli di puncak, harga turun, mereka senyum-senyum sambil keluar dari pasar. Jadi gimana caranya kita bisa terhindar dari jebakan bull trap ini? Kuncinya sabar, jangan terlalu terburu-buru, langsung ambil keputusan gitu aja kan. Gara-gara harganya naik, terus kita langsung chip in. Kadang-kadang yang kita kira tren bullish ternyata sekedar rebound kecil. Udah kayak gebetan yang kelihatan ngechat balik ternyata cuma salah kirim. Jebakan Batman banget kan, makanya pantau terus volume pergerakan harga dan pastikan kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Karena di pasar saham, yang pasti itu cuma ketidakpastian. Memang benar, ketika kita melihat volume aja itu nggak cukup, apalagi di pasar yang volume transaksinya itu rendah secara keseluruhan. Seperti beberapa saham small cap atau aset kripto yang lebih kecil. Jadi kalau volume memang bukan indikator utama karena pasarnya cenderung sepi, kita perlu memperkuat analisis dengan strategi tambahan yang lebih holistik. Gini akan saya jelaskan. Eh, Tadi kita ngomongin volume sebagai salah satu indikator untuk melihat apakah kita sedang diambang bull trap atau enggak. Tapi kan ada juga kasus di mana kita lagi di pasar volume yang transaksinya emang cenderung rendah secara keseluruhan. Nah, gimana kalau gitu? Apa volume itu masih relevan?
Misalnya gini, lu lagi jalan-jalan di pasar tradisional yang sepi deh. Pedagangnya ada, tapi pembelinya cuman beberapa biji aja. Ya, situasi kayak gini tentu bakal bikin susah ngukur apakah ini lagi di pasar normal atau lu malah salah masuk pasar. So, kalau kita main di pasar dengan volume yang rendah secara keseluruhan, strategi tambahan yang dipakai bukan cuma soal volume aja. Salah satu cara untuk memperkuat analisis adalah dengan menggunakan multiple time frame. Gini, lu nggak cuma lihat chart harian aja, tapi juga lihat jangka waktu yang lebih panjang seperti mingguan atau bahkan bulanan. Misalnya harga kelihatan naik pesat dalam jangka waktu yang pendek, tapi pas kita lihat di chart mingguan, di time frame mingguan, ternyata kenaikannya cuma sekedar blip di tren turun yang lebih besar. Nah, ini bisa jadi peringatan awal buat lu bahwa kenaikan ini mungkin cuma sementara dan bisa jadi tanda bull trap. Analogi simpelnya gini, ini kayak ngecek ramalan cuaca, guys. Lu lihat ramalan hari ini, langit cerah, nggak ada awan, tapi kalau lu cek ramalan mingguan, lu lihat, wah besok ternyata hujan badai. Jadi meski hari ini aman, lu mungkin mau bawa payung biar siap-siap kalau nanti terjadi apa-apa. Begitu juga dengan saham, jangan lupa lihat yang pendek, lihat juga yang panjang. Selain itu, kita juga bisa pakai indikator teknis seperti divergence. Salah satu yang sering dipakai ialah MACD dan RSI. Jadi ketika harga naik tapi indikator kayak RSI atau MACD nggak ikut naik, itu bisa jadi tanda peringatan. Pergerakan harga dan indikator nggak sejalan, bisa jadi itu sinyal palsu, teman-teman. Lu bisa menghindari jebakan bull trap dengan hanya melihat bahwa momentum sebenarnya itu udah lemah meskipun harga naik. Intinya, kalau indikatornya nggak sinkron satu sama lain, hati-hati, bisa jadi itu jebakan. Ini kayak hubungan ya, kalau ucapan manisnya nggak sesuai sama tindakannya, lu pasti mulai curiga kan? Nah, begitu juga dengan harga saham. Kalau harga naik, tapi indikatornya nggak ikut naik, itu jelas mencurigakan banget. Jangan langsung terjebak, boleh senyum manis, tapi jangan gampang baper duluan. Dan yang nggak kalah penting, jangan lupa untuk analisis sentimen. Di zaman sekarang, apalagi dengan adanya media sosial, dengan platform berita yang gampang banget nyebut, sentimen pasar itu bisa jadi indikator yang nggak boleh diabaikan. Kalau semua orang tiba-tiba super optimis tanpa alasan yang jelas, bisa jadi itu tanda bahwa pasar udah overheated. Kadang terlalu banyak optimisme bisa bikin harga saham naik tanpa alasan fundamental yang kuat dan boom, bull trap. Analogi sederhananya, kalau tiba-tiba semua orang di timeline lu ngomongin saham yang sama, kayak tren dia terbaru, hati-hati. Kadang yang terlalu hype itu bisa berujung kecewa. Jangan-jangan yang lu kira the next big thing ternyata cuma sebentar doang trennya, dan sebelum lu sadar, lu udah kejebak. Nggak ada yang lebih sedih daripada beli di puncak terus lu lihat harganya turun udah kayak roller coaster. Yang seru cuma di awal, sisanya bikin mual. Jadi buat lu untuk menghindari bull trap, jangan cuma terpaku sama volume aja. Teman-teman gunakan analisa yang lebih menyeluruh dengan multiple time frame. Lihat indikator teknis seperti divergent dan jangan lupa cek sentimen pasar. Dengan cara ini lu bisa buat pandangan yang lebih komprehensif dan nggak gampang kejebak sama kenaikan harga sementara yang mungkin cuma ilusi sementara. Karena ingat, di pasar yang kelihatannya bagus belum tentu benar-benar bagus. Nah, gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat tentang bull trap, kalian bisa komentar di bawah ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. See you!